Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Taki Musari Syuhada dengan NIM 24095111183, berasal dari kelas A. Sekarang saya berada di peternakan Debengkung, Kecemat Desa Demulik, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Di sini saya bersama dokter yang membidangi kesehatan yang ada di peternakan ini. Mungkin kepada Dok Weh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Dr. Hewan Inyoman Gede Darmawan atau sering dipanggil Dr. Hewan Weh. Baik, izin nih Dok, saya Ya, ingin bertanya terkait peternakan di sini. Jadi setelah kita keliling-keliling tadi, untuk babi yang ada di sini nih jenisnya apa aja sih Dok? Untuk babi di sini kalau garis keturunannya masih menggunakan Landrace pada dasarnya karena sifat ribuannya, tapi sudah dimix, ada masuk dia Turok, ada masuknya Hampshire juga. Jadi keturunannya itu yang kita pakai di sini. Untuk total di seluruh kandang ini ada berapa babi sih Dok? Berapa ekor gitu ya populasinya? Iya, populasi. Jumlah populasi di sini sampai ke Piket itu ada 250 ekor kurang lebih. Banyak juga ya Dok ya? Iya, lumayan. Untuk tipe jenis kandangnya apa aja sih yang ada di sini Dok? Kalau tipe kandang yang pertama ada kandang untuk melahirkan, induk yang melahirkan, ada kandang penggemukan, kemudian ada kandang lepas sapi bagi indukan, kemudian ada kandang kawin, dan ada kandang panggung buat anakan yang baru di sapi. Sebelum kita turunkan menjadi kandang ke kandang penggemukan. Di kandang panggung itu kita istilahnya isolasi, adaptasi dia di sana makan sekitar 2 minggu, baru kita turunkan ke kandang penggemukan. Oke, lalu bagaimana sih biosecurity yang ada di peternakan ini sih Dok? Untuk biosecurity kita sangat ketat juga. Yang pertama kandang dulu, sistem perkandang kita melakukan barier. Seperti adik lihat, kita menggunakan juga sejenis kasa biar ada ventilasi, kemudian tujuannya yang lain biar nyamuk, lalat, dan burung liar tidak masuk, karena itu salah satu faktor yang akan memicu adanya virus atau kuman baru. Oke, terima kasih Dok. Selanjutnya, apakah selama dokter bekerja sini, apakah pernah peternakan ini diserang oleh virus yang mematikan Dok? Mungkin jika ada Dok bisa kembalikan pengalaman. Oh iya, yang adik maksud mungkin virus yang sedang tren seperti sekarang, ASF. Dulu sekitar tahun 2021 pernah terserang. Kerugian dari owner di sini kalau dinominalkan yang lebih 1,5 M, karena semua individu di sini terserang dan habis semuanya. Ya, gitu. Berarti sekarang untuk peternakan ini sudah bebas dari ASF ya Dok ya? Iya. Sudah menerapkan biosecurity yang lebih lanjut. Iya. Oke, selanjutnya izin bertanya lagi nih Dok. Untuk pakan di babi ini biasanya dikasih berapa kali ya dalam sehari? Dan untuk jenis pakannya pakan apa sih Dok? Iya. Untuk pemberian pakan kita 2 kali sehari. Jadi akan diberikan makan setelah kita lakukan pembersihan dan ada juga mandi langsung. Kemudian pakan itu ada 2 jenis saja kita pakai di sini. Satu untuk indukan dan satu untuk penggemukan. Iya. Nanti di penggemukan itu ada istilahnya starter yang baru siap masuk, kemudian ada grower, sama finisher yang siap panen. Iya. Oke, izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya nih Dok. Iya. Nah, selanjutnya nih untuk terkait di peternakan ini, untuk apakah bagaimana sih para peternak di sini atau dokter dalam menangani prosedur untuk bayi-bayi yang akan lahir dari indukannya? Iya. Untuk yang persiapan akan lahir, nanti kalian juga akan mempelajari ciri-ciri atau dari vagina induk yang siap akan melahirkan. Kita hitung rata-rata itu 115 hari ya dikawin. Kita bisa bilang itu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan lebih.
Kalau sudah kelihatan perutnya bunting, kita pindahkan dari kandang baterai masuk ke kandang melahirkan. Nanti setelah vulva itu bengkak, sekitar 2 atau 3 hari akan kempes. Nah, saat kempes itu akan ada lendir di pinggir di tengah-tengah vagina. Nah, itu sudah persiapan. Jadi babi kita itu sudah mulai mengais-ngais. Nah, itu gejala awal untuk melahirkan. Ya, itu aja. Oke, izin bertanya untuk selanjutnya dok, untuk bayi yang baru lahir ini apakah akan divaksin, dan jika memang iya, vaksin apa sih yang diberikan pertama untuk babi-babi ini? Kalau baru lahir, hari kedua kita lakukan pemotongan gigi taring untuk menghindari nanti adanya luka pada puting susu induknya, kemudian ada potong ekor sekalian, dan pemberian zat besi dan multivitamin dulu ya. Setelah umur 12 hari atau sampai 18 hari kita lakukan kastrasi babi yang jantan. Setelah itu 10 hari atau 1 minggu, minimal 1 minggu atau 10 hari kita baru pemberian vaksin kolera. Vaksin kolera. Ya, kita. Oke, izin bertanya nih dok, karena di daerah Bangli ini selama perjalanan saya lihat banyak peternak babi, apakah ada persaingan dan permasalahan antara sesama peternak gitu dok? Kita tidak pernah, karena kita mempertahankan genetik atau kualitas Ya? Kualitas Daripada kuantiti. Iya, kita kualitas memang kita bilang kita mainnya masih di level atas. Kita lihat kualitas babinya. Ya, sekian. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih dok ya, izin bertanya lagi, kan yang lagi terkenal di Bali ini yaitu babi guling. Jadi untuk babi-babi di sini sih untuk dijual untuk agen-agen babi guling itu biasanya di umur berapa sih dok? Yang setahu saya, tapi khusus di kandang Debangkut kita tidak mengeluarkan namanya babi guling karena kita mengeluarkan berupa pembentukan. Ya, rata-rata kalau babi guling itu yang bagus adalah yang masih pemberian pakannya mix, artinya ada nasi digaunan sama pakan jadi, itu baru bagus. Itu yang bagus. Ya. Oke, mungkin untuk segitu dulu. Terima kasih banyak untuk Dok W telah memberikan ilmunya dan pengalamannya di dalam peternakan di Bengkung berada di Desa Demulih ini. Mungkin segitu aja dari saya dan Dr. W. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.